nak dua katu sekarang mengutamakan kerja kita di dunia dibanding yaitu Allah yang memberi izin kita untuk bergerak, jantung kita untuk berdetak. Berarti kita mengutamakan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan keadaan demikian, ibu-ibu, bapak-bapak rahimahullah. Oleh karena itu apa-apa agak lombok sedikit, dia mandingin atau dia tentu. Ibu walaupun mandingin tetap karif sorotnya. Ko apa nak pai kasolok, pai la kasolok pak asajan balillah tu. Ko apa nak takalok apa asajan macam tu menjadi kamu. Aku ulang sekali lagi. Pak camat diberi tomat diberi di kota Bali. Salam pertama nampak orang semangat, salam kedua rancak diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak semangat seperti tingkat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan izin Allah sampai kini Bu Pak kita masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Dan sampai saat ini kita masih bisa sholat di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Lalu diopor lagi Pak. Kalaulah diopor di depan imam, usolli ala hazal bayyiti. Lalu sampai kasih tulis Bu. Oleh karena itu Allah titipkan hidup ini. Allah masih bisa memberi kita amanah melipatkan tangan sebelum dilipatkan orang lain dan sebelum diopor ke depan disolatkan oleh orang lain. Oleh karena itu rajinlah kita solat di belakang imam sebelum diopor di muka imam ko. Kalau diopor dia untuk solat jadi imam tak ada. Kau solat hazal maiti. Dan itu adalah kesempatan bagi kita. Sampai 2023 nanti mudah-mudahan awak diagih umur panjang, kebaikan panjang pula. Ya tak Bu? Ya tak Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beserta salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Sebelum ambo menguraikan kajian kita hari itu Bu Pak, izinkanlah ambo perkenalkan diri dulu. Ambo dikenal oleh Dai Sumatera Barat yaitu Umon Ustaz Mondra. Panjang-panjang Bu. Jadi kalau sebut di ambo Umon Ustaz Mondra, Kampung Sijinjuang, Sungilan Set. Itu saja perkenal Bu Kak. Banyak lo perkenal daripada ceramah tidak mungkin lah. Berang lo Pak Lurus itu kamu apa? Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Salawat beserta salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ibu pengurus pada kesempatan kajian hari ini untuk menyambut tahun baru. Tidak adanya salah kita muhasabah diri kita, tetapi yang perlu muhasabah bagi kita adalah memuhasabah tentang solat diri dan keluarga kita. Itu yang pertama Pak. Kenapa yang perlu itu? Karena sebelum kita lahir ke dunia Bu Pak,
Kita Allah berjanji ke Tuhan, akan berjanji akan memegang tauhid. Tauhid rububiyah uluhiyah. Rububiyah menganggap Tuhan itu yang maha memelihara. Uluhiyah, Tuhan itu yang patut disembah. Tak menyembah ke harta, tak menyembah ke tahta, tak menyembah ke wanita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi pada hakikatnya, untuk kita sebelum lahir ke dunia ko, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan mencet Tuhan sebelum lahir ke dunia sta. Mengawe ruh ko, ruh yang merasakan sakit ko. Bala syahidna, iyo engkau adalah Tuhanku. Lah ngaku awak. Arti ini pesan kebaikan di sini artinya, kalau yo bantu awak jasad kepa, jasad sempurna, peganglah janji awak, anggap lambu, yaitu Allah Tuhan engkau sampai mati. Ambo yang lagi meniupkan ruh pada engkau, ambo yang membentuk jasad yang sempurna. Allah lahir ke dunia, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Lihat bayi yang baru lahir tu Pak Ustaz mengepalkan tangan. Ketika diepalkan, diazankan bagi laki-laki, bagi padusi dikomatkan. Yang diepalkan kobara, yaitu 5 jari. 5 jari kok ikat dengan 5. Ana ilmu kok Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Dan itulah artinya pertanggungjawaban tu, kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Awak memimpin diri awak kok, mata, hidung, mulut, tangan akan awak pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kemudian kita memimpin keluarga akan dipertanggungjawabkan. Yang akan ditanya, lay solat anak awak, lay mengingat Tuhan awak sampai ke cucu-cucu nenek kakek ayah awak akan ditanya. Makanya ketika menghentakkan kaki, terlapih tanganku, menangis sajadih-jadihnya. Artinya dunia, harta, tahta, wanita bisa membuat kita tersenyum dan bisa membuat kita sedih. Dan inilah yang ujian dari Allah. Kecemasan, ketakutan, kesedihan, kerusuhan, kegembiraan itu nan akan menghalangi kita dari mengingat Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk bisa menggunakan nikmat titipan Allah ini, kajian awak, pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat itu ko 5 nan dipegang kuah. 5 kanan, 5 kiri. Dan nikmat yang harus awak pergunakan. Ya tanim khamsan qabla khamsin, pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Yaitu hayataka qabla mautika, pergunakan hidupmu sebelum matimu. Yang kedua, wasihataka wasababaka qabla harumika, pergunakan muda sebelum tuamu. Yang ketiga, wasihataka qabla sakmika, pergunakan sehat sebelum sakitmu. Yang keempat, wa farawaka qabla suklik, pergunakan lapang sebelum sempit. Yang kelima, wa winaka qabla fakrik, pergunakan kaya sebelum miskin. Jangan awak sia-siakan waktu nan diajar Tuhan tu. Ibu-ibu ambo padusi ya pak-pak ambo dan laki-laki. Ya padusi ibu. Tu dia. Leo nanya lu. Gati ibu-ibu ambo le konsentrasi kan mak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Untuk kita tahu supaya bisa mengingat Tuhan awak bu pak, nikmat Tuhan kuah, supaya awak ingat bahwa kita akan mati. Jangan lupa awak di harta, tahta, wanita. Jangan lupa awak hilang ingatan awak dari mengingat Allah. Karena kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kesedihan, kegembiraan. Kanker. Lihat tahu bu pak, kanker. Kantong kiri yang bisa membuat awak sakit hati, lupa solat. Kekayaan, kegembiraan bisa melupakan kita ingat kepada Allah. Oleh karena itu, anak awak tolong dinasihati. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Ko upi rambahlah paku nak tarang jalan kapala. Ko upi elok lalaku nak sayang orang kawa. Wa tawasau bil haq, nasihati dalam keadaan benar. Wa tawasau bis sabr, nasihati dalam keadaan sabar.
Jadi untuk mempergunakan nikmat Tuhan itu Pak, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Untuk mengenal diri awakku Pak, untuk kenal Tuhan, kenali diri awak terlebih dahulu. Sia diri awakku. Di malam hari, carilah posisi badan awak di kala malam hari Pak, konsentrasi. Kalau labat tambah awak disindir oleh surat Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah ambil nikmatnya, Allah kembalikan kodrat kesehatannya seperti semula, afala ya'qilun, apakah mereka tidak berpikir. Bantuk samula tu mudah Pak. Kalau labat tambah umur Pak, lado rambu-rambutan do lampu merah, lampu hijau, lampu coklat, lampu coklat nak do enggak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, untuk mengingat diri awak, mulailah awak mencari diri awak sebelum tahun baru tiba Pak. Labara ambo pakai, labara nikmat ambo sampai disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Labara na ambo, labara pengabdian tanggungjawab ambo terhadap anak-anak ambo. Allah solat anak-anak ambo. Kalau ambo mati, la sanggup anak ambo menyolatkan kapan ni ambo bisua. Itu enggak dipikirkan Pak. Kalau kini ustaz awak bisa memandingkan mengkapani kita, kakek kita, nenek kita, buyut kita, masih ada orang mengkapani. Meninggal ulama-ulama, dicari ustaz masjid, ustaz pulang kampung, dicari lo ustaz masjid cilai, ustaz lah nikah, lah kawin, tak bisa memandi mengkapani. Anak awak kironyo indak bisa meresek awak, ndak bisa memandian mengapani, batulak-tulak karena ndak pandai. Inilah tanggung jawab kita. Apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Ini nikmat Tuhan ketika kita hidup Pak. Kita manfaatkan tanggung jawab kita itu sebelum dicabutnya. Kalau tanggung jawab kita ala baransu Pak, Allah kembalikan awak babalik ketek balik. Le tahu Pak babalik ketek maksudnya? Babalik modern ketek. Dulu sangke ketek awak, ketek ko bahasa Indonesianya kecil tu ya. Dulu awak ndak pandai bajalan, ndak pandai marangka, ndak pandai bajalan. Tambah mu awak ira tak mode tulo balik Pak. Bertambah umur awak. Kalau ingin melihatnya lebih murah lagi Pak, cari huruf alif lam mim. Alam tak kambang menjadi guru, belajar dengan tersurat, belajar dengan tersirat. Alif namanya yang pertama, huruf alif itu ketika kita buka kuat solatnya. Ketika berlanjut umur manusia, yang kata surat Yasin tadi, bertambah umurnya, dicabut nikmat kuliah, nikmat sehat, nikmat muda, nikmat kuat, nikmat kaya, nikmat miskin. Nikmat sekalian, nikmat kebahagiaan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya solatnya lurui, mereka kan? Kini Allah mabengkok, jalan Assalamualaikum. Kamu saji. Reng la lecet, bawi la lungga, gigi la tangga. Kuli ala kanduh, mato ala kabuh, salemu ala tabuduh, duduk ala maunjuh, dak lamu masuk kubur. Setelah itu, Pak, dilanjut umur manusia seperti huruf mim. Ala tacalantang nan talok tagak talok duduk tadi, Pak. Ala tacalantang yang biasanya dari piyaiku, Pak, kampungnya RT-nya. Kinilah barang ke katampe lain kampungnya Pak. Di mana kampung wak lego Pak terakhir kalau ibu Pak tahu? Hah? Desa Percacingan, Kabupaten Langlahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, Pintu Kubur. Itu kampung wak terakhir. Pangkat yang terakhir almarhum almarhumah. Jabatan yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwa, tak dosa lain itu. Harta tahta wanita ketika diantarkan, le senyum-senyum saja. Ketika hidup di dunia, pohon salak banyak berduri, anjing berkais di tepi goa, teman gelak mudah dicari, teman menyangis jarang bersua, kata orang. Kawan galak ya banyak. Ketika pitiwa aduh dapat meminjam kawan. Oh itu kawan ambo mau hilok bana. Kalau ketika menjabat tinggi-tinggi,
Wah, tu dun sana ambo, langsung dun sana sekali bu pak. Ketika kita sakit, ketika kita jatuh, ketika kita meninggal, caliaklah. Sia yang mendoakan kita. Ketika kita sakit, sia yang mencaliak kita. Hidup itu bu pak ibarat tangan kanan jo tangan kiri kalau bisa. Tangan kanan tangan kiri itu kerjasamanya rancak. Tangan kiri bagian menteri perkotoran Pak Ustaz. Nang kumu-kumunya culiaknya barasian sedua tangan kiri gua. Tangan kanan mana rimo nanancak. Uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat lewat iko sedua. Tetapi karena tangan kanan bisa tahu tangan kiri ini banyak nama menteri perkotoran sedua nyono cik. Iko tangan kiri karena engkau telah berjasa, telah banyak membarasian dan buruk-buruk, ambu agi tangan kanan. Ambu agi engkau ametasi, abi ame tinggal basi. Dil tinggal. Mereka itu kerjasama dan raja. Dan ibarat talingo kanan jo talingo kiri bu pak. Talingo kanan jo talingo kiri. Tangan talingo kiri gata, talingo kanan ingin menolong, talingo kiri lari gengsi pulo. Nak mulai ditolong, rasa sombongnya doh. Tangan kanan sakit berdarah kan yang tak buluh kadang munduk-munduk mencari buluh kiranya berlubang talingo kanan kuah. Berdarah. Kesakitan tangan kiri talingo kiri ingin menolong, talingo kanan lari-larian. Seperti itu pula kita dalam hidup manusia. Selagi kita hidup, hiduplah bertongkat budi, mati bertongkat amal. Hidup bertongkat amal, mati bertongkat iman. Di langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Nikmat Tuhan selagi hidup agar kita apa ditanam itu yang kita tuai yang lebih baik nanti bu pak. Maka kalau awak orang masaji kok dapat sema acok awak mencalik orang sakit, ketika awak sakit acok pula dicalik orang. Acok awak mencalik orang meninggal, ketika dun sanak keluarga awak meninggal, kita akan acok pula dicalik orang. Ibarat julo-julo bu pak. In asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat Al-Isra ayat 7. Jikalau kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan itu. Dan jikalau kamu berbuat jelek, Allah percaliakan pula yang jelek itu. Jadi selagi kita hidup bu pak, manfaatkan umur kita. Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Siapa sebaik-baik manusia itu? Sebaik manusia adalah panjang umurnya, banyak kebaikannya. Panjang umurnya banyaklah kebaikannya. Yang tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi. Jadilah semakin tua semakin pamberang. Dan tua wak jadi mertua, jadi kakek, jadi ibu, jadi bapak ketika kita tua, ketika meninggal, ketika sakit. Apa yang kita tanam itu kita tuai. Kalau awak suka mempacaruin anak cucu jo anak-anak awak, ketika awak meninggal, ketika awak lasa sakmu wa lidah tajulang, mata tabulalang, ciri takakang, badan kajang-kajang. Kalau awak cok baca ruik, yang kita perbuat semasa hidup itu pula nan dicari anak Tuhan. Matinya seseorang sesuai dengan kelakuan hidupnya semasa di dunia. Kalau awak suka mencari orang, ketika awak mati dipacaruin lo di orang, matilah, mati tagang selah, ciri takakang selah, ciri. Itu dari perbuatan kita. Jadi bagi kita dan umuhallah tambah, bagi kita nikmat yang dilebihkan oleh Allah. Berbahasa nasihatlah dengan bahasa yang hikmah. Apa yang kita ucapkan itu yang akan kita terima nantinya. Jangan pamberang jo kan nak cucu. Jangan baca rian jo anak cucu tu. Lain nak daun itu bu pak. Paling-paling cik-cik. Kalau di sekolah lain nak daun. Karena apa yang kita lakukan ke anak cucu itu, kepada binantu itu, nang kamaben awak itu ainyo nang kamaben awak biswa. Ketika awak sakit, kalau awak elok, orang akan elok ke awak. Kalau keluarga awak elok ke keluarga, keluarga itu akan elok pula awak. Tapi keluarga awak sakit, keluarga awak meninggal, awak punya uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri seketat 4x4. Ketika awak meninggal,
awak ketika awak hidup di dunia awak nak peduli dengan orang lain. Lah sakit dan sanak sakit keluarga, awak saja asyik jua di isteri nerancak binantu dan segala macam. Tahukah kita suatu saat kita mati bisa awak memandian mengapani sendiri? Indah. Yang mengapani memandian awak itu adalah orang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, dunia ini di akhir tahun 2022 ini, kita, anak-anak kita akan diuji nikmatnya oleh Allah yang masih kita punya anak, punya keluarga. Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27-28, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Hai orang beriman, jangan kamu sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu, dan jangan kamu sia-siakan amanah yang telah diberikan pada kamu. Wa'lamu annama amwalukum, ketahuilah sesungguhnya anak kamu, harta kamu, auladukum fitnah, bisa menjadi fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan bisa pula menjadi pahala yang besar bagimu. Anak awak, harta awak dan dititipkan Tuhan itu Bu Pak bisa menjadi fitnah, bisa menjadi pahala yang besar. Menjadi fitnah kalau awak tidak mampu. Harta awak kalau tidak mampu kita infakkan ke masjid. Anak-anak awak baca kak gila harta, gila oleh harta nanti. Bunuh-bunuhan karena kita meninggal, karena tidak ada titipan iman dan tauhid kepada anak-anak kita. Ini bisa menjadi fitnah. Anak-anak gadis kita ada yang aturannya rahmat yang diberikan oleh Allah, yang bisa mengkapani, yang menyolatkan kita. Itu kan nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak pernah mengarahkannya, bisa menjadi fitnah. Di saat akhir tahun baru, aturan solat datang, dia pergi ke pantai. Bumi menggoncang seperti hancurnya abacang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menggoncang isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Akhrajatil ardu asqalaha, dia mengeluarkan isinya muntah di perbuatan manusia. Di saat tahun baru ini nyoba TikTok goyang-goyang mereka Bu Pak. Tiba tu azan, ayo goyang-goyang mereka jo. Akhirnya bumi ko goyang. Barek muntah mau celiak perangai anak gading-gading orang beriman. Indak dikontrol, indak dinasihati. Muntah isi bumi itu. Makanya ketika hotel Ambacang hancur, hotel-hotel hancur, banyak para maksiat dihimpit oleh keadaan seperti itu. Jadi keberkahan, rahmat dan laknat Allah itu ditimbulkan oleh ulah perbuatan manusia sendiri. Oleh karena itu, dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim, maka akan datang sesudah kamu itu, sesudah mereka itu, min ba'dihim adaa'us salat, yang pengganti salat, yang suatu fasawfa wattaba'us syahawat, yang mereka kerjanya mengikuti syahwat, hawa nafsu mereka. Kelak mereka pasaufa yakuna wayya, kelak mereka akan menemui kesesatan. Wayya itu dalam tafsir Quraisy Shihab, tafsir Jalalainnya mengatakan adalah lembah neraka yang paling dahsyat. Yang apabila neraka itu Bu Pak, yang lembahnya itu dipijak sekurang-kurang neraka ko Bu Pak, malagak banak kapalo ko, baraso ikut ko, talingo ko. Meleleh mata ini, telinga ini meleleh seperti lilin, tinggal tengkorak kita hancur ibu-ibu, bapak-bapak. Matikah kita ketika itu? Tidak, kita sakit. Jadi yang dikatakan di dalam surat Maryam ini, pengganti solat itu, yang diganti pengganti solat itu oleh orang yang mengikuti syahwat. Ketika tiba tahun baru Hijriah, mereka diganti dengan penyambutan tahun baru, pergi bersantai-santai, diuji oleh setan, oleh nafsu mereka berdua-duaan. Ketika tahun baru datang, mereka asik dengan goyang-goyang di diskotik. Ketika itu goyangnya mereka membuat goyangnya bumi Allah ini, murka Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Akhrajatil ardu asqalaha, aku muntah
karena perbuatan ulah manusia. Lautan yang menjadi sahabat menjadi pemandangan indah, memuntahkan isinya. Gunung bisa menjadi pemandangan yang sangat bahagia, yang membahagiakan manusia. Dia memuntahkan letusannya sampai menyelimuti rumah dan menghancurkan rumah manusia. Angin yang seharusnya menjadi sahabat, dia mengangkat rumah-rumah dengan angin puting beliung. Itu adalah ulah manusia yang tidak bisa menggunakan nikmat titipan Allah sebaik mungkin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tak akan bisa menghitungnya. Cibo hitung nikmat Tuhan kau Bapak. Dikala Allah jadikan bumi dalam keadaan hampar, setelah itu Allah turunkan dari langit air hujan. Setelah air hujan turun, Allah tumbuhkan buah-buahan. Rizqul lakum, rizki bagi kamu. Fala taj'alu lillah andada wa antum ta'lamun, kata Allah. Maka jangan kamu jadikan Allah itu berbilang-bilang, kamu kelak akan mengetahui. Bara banyak barehna wa makan bu Pak. Bara banyak angin Tuhan yang kita tiup bu Pak. Berapa banyak titipan Tuhan yang kita pergunakan sehingga kita bisa melangkah dan bernapas. La tata'arraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Jantung kau tak bisa menghari kalau tak izin Allah dah bu Pak. Denyut nadi ini takkan bisa bergerak kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kini awak berani berbicara bahwa ambo saketek lelah nak dua katu sekarajuk mengutamakan kerja kita di dunia dibanding yaitu Allah yang memberi izin kita untuk bergerak, jantung kita untuk berdetak. Berarti kita mengutamakan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan keadaan demikian. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu dalam suatu riwayat dikatakan ada seseorang yang bernazar, kalau seandainya saya nanti punya anak, alaban tahun nak dapat anak do di zaman Rasulullah bu Pak. Alaban tahun-tahun nak dapat anak, ambo bernazar kalau dapat anak, ambo yaitu akan meminum air pipis wow. Wow tahu Pak, yang kaki ampek. Ketika itu Allah uji dengan nazarnya tersebut. Yolah sabana baca aku bernazar. Nazar model itu. Dia bisa melaksanakan tak. Ambo tas pulau dulu aku yolah bisa lendak sembarang mengecek saya nazarnya. Ketika itu Allah izinkan. Karena innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apa perintah Allah itu jadi maka jadi, kata Allah. Fi'lu mungkinin au tarkiha. Allah berbuat sekehendak hatinya. Maka ketika itu jadi dapat anaknya bu Pak. Ketika dapat anak takana nazar tadi. Nazarnya bu Pak meminum pipis wow yang kaki ampek. Dan ketika itu Allah dicalik intai wow kau lewat. Dapat wow nyucakau bu Pak. Nyutokau saja jadi wow. Nyu tampung je kau bu Pak. Lalu nyu minum bu Pak. Minum bu Pak. Bismillah. Lah, sebelum dia akan nyu minum bu Pak. Saya bilang kalau Ustaz minum tadi. Kalau orang dah bernazar tadi yang akan minum pipis wow tadi, berfikir 2 kali bu Pak. Nyu mengarui bidongnya. Ende kau yo busuk bau nak taluk minum. Baru mandake ai pipis wawa nanya tampuang tadi tu ala muntahnya. Kau tak bisa tak taluk dan buat rasa menepati nazar tu dah. Padahal janjinya akan meminum air pipis wawa kaki 4 tadinya. Jadi ketika janji itu telah terlompat, jadi artinya kalau awak bernazar besok ibu bapak jangan bernazar pula minum air pipis wow. Le tak ada nazar itu bu Pak. Tapi bernazarlah, andaikan ambo dapat binantu yang saleh-saleha. Itu contohnya. Ambo akan bernazar memberi makan orang anak yatim, fakir miskin. Itu kok dapat. Jangan seperti cerita pada Rasulullah tersebut. Akhirnya dia tak tumbuh pangan apa ala cara menepati nazar itu. Dia mengadu kepada Rasulullah. Ketika mengadu kepada Rasulullah,
Dia berkata, "Ya Rasulullah, ambolah bernazar ya Rasulullah. Dulunya ya Rasulullah, sebelum saya dapat anak, susah dapat anak ya Rasulullah. Saya nazar saya kalau saya dapat anak ya Rasulullah bersama istri saya bernazar akan minum pipis wow. Kiranya ya Allah lah dapat anak dia ambo. Takdir Tuhan berlaku ya Allah. Kok boleh bahkan tak padi pacah balak dalam parahu. Kok boleh kan tak hati kan tak Allah Ta'ala berlaku." Dan ketika itu ibu-ibu, bapak-bapak, baca resolusi ya Rasulullah. Kok meminum air pipis wow kok ya tak taluk ada ambo dah. Kalau di dalam Islam meminum air pipis wow kata Rasulullah adalah hukumnya haram. Jangan meminumnya lah. Bukan jilek sewa haram. Tak pak? Tak bu. Dan ketika itu dia minta solusi pada Rasulullah. Lalu bagaimana solusinya ya Rasulullah? Apakah saya wajib menjalani? Engkau tidak wajib menjalani. Tetapi yang nazar tetap dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Lalu bagaimana Rasulullah caranya menjalankan kalau hal seperti itu saya tidak mampu? Caranya adalah, wahai sahabatku, kalau seandainya engkau tidak mampu, silakan engkau cari yang suatu rumah, kakeknya, neneknya, keluarganya, binantunya, cucunya, buyutnya yang tidak sholat. Ketika air hujan, tampung di situ. Asamu keluarga tu jo minum air pipis wow. Itu artinya bu pak, awak posisi orang yang tidak beriman, orang merasa beriman tetapi tidak sholat, posisinya lebih sadis daripada rumahnya itu dari air pipis wow. Itu adalah gambaran suatu riwayat dari kisah-kisah pada zaman Rasulullah yang dapat kita jadikan pelajaran. Mbak Adi tidak mau itu bu pak, nikmat Tuhan yang wak pakai ko pak. Langit, matahari nan Allah berikan ke bu pak. Adakah Tuhan meminta yaitu pajak? Bu, pak, tiba malaikat. Pak ibu lah lama memakai matahari. Sudah matahari lah padam, Allah tumbuhkan bulan. Sudah bulan, Allah tumbuhkan cahaya bintang. Kini ibu membayar pajak. Adom kata malaikat murid itu bu pak. Bu, nak aduh. Murid itunya Ar-Rahman Tuhan letak pengasih Tuhan di sana bu pak. Pengasih Tuhan yang kafir, yang Kristen, yang agama apapun Allah berikan cahaya matahari. Tetapi kalau Ar-Rahim kok ya khusus untuk yang beriman. Itu bedanya pak. Ar-Rahman untuk seluruh alam semesta. Kalau Ar-Rahim itu terkhusus bagi orang yang beriman, betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada anak wak yang tak solat, keluarga yang wak nak solat, jangan sampai kane gatah tabalaka ya ahli dunia, celakalah engkau wahai keluarga ahli dunia. Jangan sampai model tu ke bumi tu kawak bupak. Awak boleh rajin solat, tapi anak awak nampak nak solat subuh, nak nampak solat zuhur, isteri awak, mentua awak, binantu awak ada di situ, tak pernah awak nasihati. Kita disindir oleh surat At-Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Itu adalah tugas awak. Selagi kita hidup, hiduplah kita bertongkat budi, mati bertongkat iman. Jadi ketika awak mati bu pak, kalau banyak rumah awak dikunjungi, didoakan oleh orang, berarti banyak jasa kebaikan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan berikan kesempatan pada anak-anak awak. Tugas awak bu pak. Kalau dari kini anak-anak awak nak solat, inyo saya nak solat, apalagi kita ketika menghadap Zat yang Maha Suci, kita harus suci menghadapi Allah. Sucikan diri dan hati kita sebelum menghadap Zat yang Maha Suci. Sucikan diri dan keluarga awak. Itu baru banyak orang memandikan dan mengkapani, menyolatkan, menyelenggarakan jenazah awak. Tetapi kalau tak mampu kita mensucikan diri dan keluarga awak, maka tangguhlah resikonya. Keluarga yang tak solat apalagi resikonya bu pak.
keluarga itu akan baca kak saja. Ada duit abang disayang, gak ada duit abang ditendang. Kapan perlu tangkai sapu malayang, kuali kanca tabang-tabang, abang konei pungkang. Kalau ndak ada iman di si kubuk Pak, dilabih-labih di zaman kanker kantong kering kubuk Pak, berapa banyak anak istri dan keluarga yang